Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini Uda akan berbagi 3 teknik pemupukan tanaman jagung manis. Nah ini dari ketiga teknik ini memiliki fungsi dan manfaat masing-masing. Jadi ketiga teknik ini itu sesuai dengan kondisi dan situasi pada lahan ataupun daerah yang akan kita tanami jagung manis ini. Nah gimana caranya dan apa saja ketiga teknis ini? Di sini udah akan membahas tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah doakan bagi teman-teman yang subscribe, tekan tombol lonceng dan like video ini. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan dipermudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, kali ini udah akan melakukan pemupukan pada tanaman jagung, nah khususnya ini jagung manis. Nah ada 3 teknik pemupukan yang bisa kita lakukan terhadap tanaman jagung kita. Dari ketiga teknik ini memiliki keunggulan masing-masing dan memiliki teknik yang terbaik sesuai dengan kondisi lahan ataupun daerah tempat kita menanam tanaman jagung ini. Nah, di sini teknik yang pertama yaitu dengan cara pemupukan ditabur seperti ini ya teman-teman, ditabur sekeliling seperti ini. Dan teknik kedua yaitu dengan cara pemupukan satu titik saja teman-teman. Nah, di sekitar di pangkal ya, di jarak 2 cm atau 3 cm dari pangkal pohon jagung. Dan teknik yang ketiga, nah ini sama dengan teknik yang kedua, bedanya ini kita kasih lubang sedikit teman-teman. Nah kita onggok di dalam lubang, nah satu titik. Nah seperti itulah, dan jumlah ataupun kapasitas pupuk yang kita gunakan ya hampir sama ya, sama semuanya. Teknik yang pertama misalnya kita gunakan 1 sendok, teknik yang kedua 1 sendok juga, dan teknik yang ketiga 1 sendok juga. Namun apa saja perbedaan dari ketiga teknik ini? Di sini kita akan bahas sesuai dengan pengalaman ya. Mudah-mudahan ini juga pas atau sejalan dengan pengalaman teman-teman. Dan ini bisa teman-teman terapkan agar nanti hasil ataupun resapan pupuk ini lebih mudah dicerna oleh tanaman jagung kita. Nah, yang pertama itu teknik penebaran di sekeliling pangkal batang. Ini biasanya digunakan pada lahan yang basah teman-teman, atau ketika kita menanam jagung di musim hujan yang cukup ekstrim. Nah, kegunaannya ini lebih cepat nantinya hancur oleh hujan atau lebih cepat diserap oleh tanah dan langsung diserap oleh tanaman jagung ini teman-teman. Nah kalau teman-teman ingin menggunakan teknik ini, bagusnya di musim hujan yang cukup ekstrim atau musim penghujan yang cukup sering ya teman-teman. Dan yang kedua ya, dengan cara titik ini seperti ini ya, tanpa digali ya, dionggok satu titik. Ini bisa teman-teman gunakan di lahan yang biasa saja, musim hujan sekali-sekali saja ya, 2 kali atau sekali dalam 2 minggu atau 2 kali dalam sebulan. Bisa menggunakan teknik ini ya di lahan datar atau yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Ini agar penyerapannya lebih optimal, artinya beransur-ansur karena tidak ada curah hujan yang cukup tinggi. Jadi ini penyerapannya lebih lama atau dicerna oleh tanaman lebih lama, namun ini akan habis ketika masa pembuahan ya, jadi lebih optimal juga. Nah ini kelebihannya teman-teman, ini lebih irit. Kenapa lebih irit? Karena ini kita bisa menghemat pupuk di saat kita lagi kekurangan stok, karena ini lebih lama habis atau dicerna oleh tanaman ya. Selanjutnya yaitu teknik ketiga yang dikasih lubang sedikit, lalu kita isi di dalam lubangnya kita isi sekitar 5 cm atau 3 cm, lalu kita tabur. Nah kita masukkan ke lubang ini. Biasanya ini kita gunakan di lahan yang tinggi teman-teman, atau di pegunungan.
di lahan yang tanahnya sedikit kering atau lahan yang berpasir. Kenapa kita kasih lubang? Nah, karena di sini sedikit air atau curah hujannya mungkin sedikit dan tanahnya kering. Kenapa dilobangi? Karena walaupun tidak ada musim hujan, biasanya di malam hari kan ada pengembunan atau embun di pagi hari. Nah, gunanya